kemarin yang saya lakukan, saya ingin mendisiplinkan anak-anak yang hari ini sudah banyak berbuat kriminal sebenarnya, bukan kenakalan yang kita pahami ya, tapi kriminal yang meresahkan dan itu membuat orang tuanya frustasi, kemudian kita mengambil langkah dan itu saya lihat sangat didukung oleh seluruh warga Jabar dan warga Jabar menghadapi kegelisahan karena banyaknya berbagai pernyataan takut sayanya mundur. Gitu loh, ketakutan mereka kan saya mundur, kemudian akhirnya anak-anaknya harus dikemanain gitu loh. Karena saya ceritain Pak, jadi apa sih saya lakukan itu? Karena saya tiap hari nanganin Pak, jadi setiap hari saya ke rumah saya terus datang ibu-ibu nangis. Kenapa anaknya di rumah sakit harus ditebus 30 juta? Masalahnya apa? Udah seminggu Pak dibacok. Kenapa dibacok? Ya anak saya keluar malam jam 11, ya berkelahilah di jalan. Terus apalagi problemnya? Ya minta segera diproses di peradilan kan yang bacoknya. Ya, dia nuduh-nuduh kan ke penyidik. Tapi setelah saya analisis memang di bawah umur lagi kan. Kan dua-duanya dilema penyidik ini. Nah, kemudian saya bertemu lagi, masalah lagi orang tua yang mau jualan jagung ke pasar jam 3 dini hari dihantam pakai gear, tangannya patah sehingga nangis lagi karena di rumah sakit BPJS nggak mau bayar. Nah, harus ditebus lagi di rumah sakit. Kan saya memikirkan selama 6 bulan dia tidak bekerja, dia mau hidup dari mana? Kan saya harus nanggung lagi. Kemudian ribut lagi, ada kakek yang begitu sayang sama cucunya diurus sejak bayi dibunuh Pak, tapi alhamdulillah selamat. Jadi kasusnya sama, jam 11 malam pengen keluar, dia mau main Mobile Legends. Karena ada wifi fasilitas dari Pemda, kakek itu pura-pura mati Pak. Pura-pura mati, akhirnya ada yang ketok rumah, dia kabur. Ketika diperiksa polisi, jawabannya adalah, apa perasaan kamu? Saya sangat bahagia sudah bisa bunuh kakek saya. Sudah mengerikan. Dan kemudian di jalan tuh Pak, kalau berkelahi itu pakai itu celurit, kemudian direkam. Nah, kemudian datang lagi ke saya lagi, ibu nangis. Kenapa? Anaknya bacok temennya karena janjian di Instagram. Oh kita bertemu jam 12 malam di Instagram. Tidak ditebus lagi di rumah sakit 30 juta, harus dibayar lagi. Kan kalau terus-terusan seperti ini, nah ini problem. Kemudian ibu-ibu rata-rata ngeluh, anak-anak pelajar itu menurut saya sih hampir 20% ya. Pelajar di Jabar terutama yang SMP dan SMP itu tidurnya jam 4 Pak. Karena mereka main game sampai jam 4 dan akhirnya tidak pada sekolah. Jadi kalau hari ini orang cerita, bagaimana belajarnya dia? Orang tidak sekolah kok selama ini. Nah itu tidurnya jam 4. Kemudian di setiap kabupaten kota itu pasti ada yang jualan eksimer Pak. Yang pil-pil itu kan dibeli 10.000 3 tuh. Jadi uang jajannya itu bisa beli. Ciu kan harganya 5.000-an. Nah jadi akumulasi ini sangat meresahkan dan sudah terorganisir dengan baik karena kan ada pelatihnya. Di media sosial tuh ada khusus yang melatih tawuran dan targetnya itu 18 tahun ke bawah karena untuk menghindari hukum. Nah sehingga kan orang sekolah nggak sanggup, terus orang tua nggak sanggup mendesak gubernur untuk menyelesaikan. Ya saya kan bingung Pak, harus kemana ini? Akhirnya saya kepikiran, gimana sih kalau minimal untuk tahap pertama menghilangkan budaya tidur jam 4, menghilangkan pakai HP, menghilangkan budaya pakai motor, menghilangkan minum eksimer, menghilangkan lagi minum minuman keras. Ya sudah, pendisiplinan melalui jalur pendidikan ala militer dengan kan ada kewajiban mereka mengikuti wawasan kebangsaan, gitu loh, pelatihan wawasan kebangsaan atau pelatihan bela negara bahasanya. Ditemukan metodologi itu, udah saya bilang kita coba deh, nggak usah banyak-banyak. Nah kebetulan waktu itu di Purwakarta itu ada anak SMP yang mukanya habis di rumah sakit nggak bisa ketebus 20 juta, dihantam pakai golok sama temennya SMP lagi beda sekolah. Nah udah anak itu sih kita bawa, yang korban kita bawa dan masuk, dan ketika masuk kok 2 hari berubah gitu loh. Udah 2 hari berubah, saya bilang kalau begitu yang rindang kita fungsikan. Nah, yang rindang sekarang udah masuk 200 orang lebih. Dan penyakit terbaru yang saya temukan adalah spilis. Penyakit kelamin laki-laki. Artinya ini problem
yang nggak bisa lagi ditangani oleh sekolah ya. Dan di sana itu mereka itu hanya dilatih bangun pagi jam 4, mandi, itu kan pola ya. Kemudian salat subuh karena rata-rata muslim, kuliah subuh, kemudian makan pagi, olahraga, masuk ruang kelas belajar sebagaimana biasa sekolah. Nanti siang selesai jam 1 masuk istirahat, nanti sore berolahraga, kemudian nanti maghrib masuk lagi ke masjid, salat, kemudian belajar ngaji, nanti belajar lagi mereka sebagaimana biasa pelajar di rumah, jam 9 tidur. Sebenarnya siklusnya itu aja, nggak ada yang lain. Sama dengan kita ngikutin pramuka kemah deh. Hanya pelatihnya tentara itu aja. Karena kalau bukan tentara nggak akan kuat. Mereka itu sangat kuat. Itu aja. Dan setelah itu lanjutkan sekolah di hari ini memang masih statusnya sekolah, Pak. Karena gurunya berkunjung. Oh, ngajar. Ngajar. Tetapi saya akali misalnya gini, kalau yang di Lembang udah aja sekolah-sekolah SMA yang dekat Lembang, guru-gurunya ngajar, nanti dikasih uang tambahan. Ngajar fisika, ngajar biologi sesuai dengan kejuruannya. Jadi mereka belajar normal sebagaimana belajar, Pak. Tapi malam aja yang di belajarnya siang di ruang, karena kan kalau Rindam itu memang ada ruang belajar, tempat pelatihan calon karyawan perusahaan. Aman, Pak. Nggak ada pola militer hanya belajar baris dan belajar yang kayak gitu aja. Sama disiplin waktu aja. Iya, itu kayak ini aja sama dengan barak pramuka, Pak. Prajabatan juga begitu juga. Prajabatan, persis prajabatan. Prajabatan dulu kita pegawai negeri kan begitu juga. Jadi saya lihat anaknya sudah mulai ya hari pertama kedua murung, hari sekarang udah mulai bagus. Sudah bagus. Karena mungkin kan 2 hari melepaskan kebiasaan. Iya. Kan nggak pegang handphone tuh. Ya. Bagus. Oke. Ya kalau saya secara dari kami ya pasti dukung lah. Karena kan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan apalagi disiplin, kemudian peningkatan kualitas tanggung jawab, ya itu kan pendidikan yang bagus. Nggak ada dari sisi HAM itu bertentangan, sama sekali nggak ada. Yang tidak boleh itu biasanya kalau di siswanya dipukul, dicubik. Nah, kalau sudah masuk ke kena area misalnya, meskipun mendisiplinkan yang bersangkutan, tetapi dengan cara pukul, yang kemarin saya bilang corporal punishment itu sebenarnya itu hukuman dari nenek moyang. Mendidik anak, mendisiplinkan anak dengan cubit telinga, pukul, ya atau tangan, itu sudah tradisi lama. Tapi memang itu agak sedikit bertentangan. Nah, kalau sepanjang hanya mendisiplinkan, ya nggak apa-apa, membentuk karakter, disiplin, tanggung jawab, kan itu pendidikan yang bagus. Semua organisasi yang hebat di dunia ini kan karena satu itu, pendidikannya ya agak sedikit, ya kita tidak keluarkan di publik ya, tapi penerapan disiplin itu yang sifatnya bersifat militer. Sifat-sifat penegakan disiplin itu harus dijiwai, disemangati dengan ala militer. Nah itu pasti, kalau sudah terbentuk, karakternya terbentuk, disiplinnya terbentuk, tanggung jawabnya terbentuk, maka semua organisasi bergerak secara dinamis dan bertanggung jawab. Karena itulah sebenarnya saya setelah lihat, nah ini bagus ini seirama dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Pendidikan HAM, menurut perspektif HAM itu ada 2. Adalah warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian warga negara berkewajiban untuk menerima pendidikan. Wajib. Makanya Undang-Undang Nomor 30 2003 itu pada pasal 6 ayat 1 di situ ditegaskan yang berkewajiban mendapatkan pendidikan dari umur 7 sampai dengan 15 tahun. Nah, kenapa wajib? Wajib itu sifatnya ada daya paksa. Karena wajib maka dia harus dipaksa. Siapa yang berhak untuk memaksa? Adalah negara yang dimiliki otoritas dan kewenangan tanggung jawab.
Kalau anak bodoh yang disalahin, angka buta huruf yang tinggi yang disalahin bukan orang tua, Ya. bukan tetangga, tapi negara. Kok kenapa buta huruf? Karena pemerintah memiliki kewajiban untuk tanggung jawab atas pendidikan. Karena itulah kami apresiasi, kami respect dengan apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Saya meyakini kita uji coba aja dulu. Nanti kalau ada porsi yang mau ingin berikan kepada Kementerian HAM untuk ikut melihat atau memantau sekali-kali atau bagian dari ikut serta di dalam memberikan kesadaran tentang pendidikan, satu slot 30 menit 1 jam nggak masalah. Tapi kita uji coba di awal dulu. Siap. Begitu Jawa Barat sukses, nanti Kementerian HAM menyurati Mendikbud supaya dijadikan dilakukan secara masif seluruh Indonesia. Jadi dimulai dari Jawa Barat gitu. Tapi nanti menjadi program nasional. Begitu Pak. Jadi kalau kami apresiasi dan Bapak jalankan aja.